Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi teknik reaksi kimia 2 untuk pertemuan pertama, yaitu tentang katalis dan reaksi katalitik. Nah, jadi TRK 2 ini merupakan mata kuliah lanjutan dari TRK 1, di mana nanti di dalam mata kuliah ini kita akan lebih banyak membahas tentang reaksi maupun reaktor heterogen. Oke, jadi ini sedikit pengantar terkait dengan katalis, dan mungkin ini juga kita sudah pernah pelajari ya apa itu katalis. Jadi mungkin sedikit mengingatkan bahwa katalis itu adalah suatu senyawa yang mampu mengubah laju reaksi, namun senyawa katalis ini tidak ikut bereaksi. Atau definisi lain dari katalis itu adalah suatu senyawa yang ditambahkan pada suatu proses kimia. Namun penambahan katalis ini tidak akan mempengaruhi stoikiometri reaksi, di mana si katalis ini akan berperan untuk mempercepat laju reaksi, atau kalau misalnya kita gunakan dalam multiple reaction, katalis ini bisa membuat salah satu reaksi itu lebih cepat dibandingkan dengan reaksi yang lainnya. Kemudian katalis ini tadi kan sudah kita ketahui bahwa katalis itu bisa merubah laju reaksi. Nah, katalis ini dapat merubah laju reaksi itu caranya dengan memberikan mekanisme reaksi yang berbeda. Atau dengan kata lain, dengan penggunaan katalis ini akan menghasilkan energi aktivasi yang lebih rendah, sehingga suatu reaksi bisa berjalan lebih cepat. Karena katalis mampu menghasilkan produk akhir melalui jalur atau pathway yang berbeda, maka penggunaan katalis ini bisa mempengaruhi yield dan juga selektivitas. Kemudian yang berikutnya, ini sebenarnya sudah disampaikan juga di poin kedua tadi, bahwa katalis itu hanya mampu merubah laju reaksi, tetapi dia tidak akan mempengaruhi kesetimbangan. Nah, ini di sini kita bisa lihat, misalnya di sini ada reaksi antara H2 dengan O2. Nah, kalau misalnya dia direaksikan menggunakan katalis, maka ini reaksinya akan berjalan lambat. Sementara dengan digunakan katalis, maka reaksi antara H2 dan O2 ini akan berlangsung lebih cepat. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam bentuk energi aktivasinya, ya, di sini dengan kita menggunakan katalis, maka akan diperoleh energi aktivasi yang lebih rendah sehingga bisa mempercepat laju reaksi, atau dengan kata lain bisa lebih cepat mendapatkan produk yang kita inginkan. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk mata kuliah TRK 2 ini kita akan lebih banyak membahas tentang reaksi heterogen atau reaktor heterogen. Nah, kenapa di sini kita pelajari tentang katalis? Karena nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti kita akan lebih banyak membahas tentang katalis padat. Ya, katalis padat, kemudian sementara reaktannya itu fasenya berbeda, bisa berupa gas, bisa berupa cairan. Nah, oleh karena itu, karena fasenya berbeda antara katalis dengan reaktan yang digunakan, maka kita bisa menyebutnya itu sebagai katalis heterogen. Nah, penggunaan katalis heterogen ini tuh diantaranya yang pertama untuk membuat reaksi terjadi pada suhu lebih rendah daripada yang diperlukan pada reaksi homogen. Jadi ketika kita sedang menjalankan reaksi homogen, atau katakanlah kita menggunakan katalis homogen, nah nanti penggunaan katalis heterogen ini akan membutuhkan suhu yang lebih rendah dibandingkan kita menjalankan reaksi homogen. Nah, kemudian untuk yang kedua, katalis heterogen ini juga digunakan untuk mencapai selektivitas yang lebih tinggi pada produk tertentu daripada yang dicapai dengan reaksi homogen. Ya, jadi pada intinya dengan penggunaan katalis heterogen ini, misalnya kita punya beberapa reaksi, terus kita menginginkan selektivitasnya itu lebih tinggi untuk salah satu reaksinya, gitu kan. Nah, dengan menggunakan katalis heterogen ini, kita bisa mencapai selektivitas yang lebih tinggi, ya, dibandingkan
ketika kita menggunakan katalis homogen. Jadi itu ada dua kelebihan dari katalis heterogen dibandingkan dengan katalis homogen. Ya, atau dibandingkan dengan reaksi homogen. Nah, tadi mungkin sudah saya sampaikan juga bahwa katalis itu sebetulnya menyediakan jalur alternatif untuk reaksi. Ya. Dan pada multiple reaction, katalis ini bisa meningkatkan laju salah satu reaksi dibandingkan dengan reaksi lainnya. Kalau misalnya kita lihat di figur 71 ini, di sebelah kiri ini ada single reaction, dan di sebelah kanan ini ada multiple reaction. Ya, jadi di sini kita bisa lihat, untuk single reaction ini hanya ada satu reaksi. Misalnya ini yang garis tebal ini menunjukkan energi aktivasi apabila tidak digunakan katalis. Sementara untuk yang garis putus-putus ini adalah menunjukkan energi aktivasi ketika kita menggunakan katalis. Ya, di sini udah jelas bahwa dengan penggunaan katalis pada single reaction ini akan menurunkan energi aktivasi sehingga laju reaksinya menjadi lebih cepat. Kemudian pada multiple reaction, di sini kita bisa lihat ada dua garis tebal ya, di mana maksudnya ini adalah ada dua reaksi ya. Ini ada reaksi pertama misalnya yang atas, dan ini yang bawah adalah reaksi kedua. Nah, kemudian dari gambar ini kita mengetahui bahwa produk yang diinginkan itu adalah yang ini ya. Sementara untuk reaksi yang kedua ini adalah produk yang tidak diinginkan. Nah, dengan kita menggunakan katalis, maka katalis ini bisa mempercepat laju reaksi yang kita inginkan. Nah, jadi kalau misalnya tadi untuk yang produk diinginkannya energi aktivasinya setinggi ini, dengan kita menggunakan katalis, maka energi aktivasi untuk produk yang diinginkan ini jauh lebih rendah, sehingga penggunaan katalis ini bisa mempercepat laju reaksi yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita bandingkan dengan energi aktivasi reaksi yang tidak diinginkan, ini energi aktivasinya masih lebih tinggi. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa penggunaan katalis pada multiple reaction bisa meningkatkan laju satu reaksi dibandingkan dengan reaksi lainnya. Nah, tadi mungkin sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang katalis homogen dan katalis heterogen. Nah, jadi di sini kita lihat apa definisi dari masing-masing katalis tersebut. Pertama di sini ada katalis homogen. Jadi katalis homogen itu adalah katalis yang fasenya sama dengan reaktan. Nah, si katalis ini biasanya berupa liquid solution atau berupa cairan gitu ya. Misalnya di sini ada contoh pada proses OXO untuk produksi isobutylaldehyde. Ini kan reaktannya ada propilen, karbon monoksida, dan hidrogen. Nah, kemudian reaksi ini atau proses ini menggunakan senyawa kobalt kompleks, yang dimana senyawa kobalt kompleksnya ini ada dalam fase liquid, ini digunakan sebagai katalis. Nah, kenapa contoh ini kita katakan sebagai katalis homogen? Karena katalis ini memiliki fase yang sama dengan salah satu reaktannya. Jadi meskipun reaktannya itu ada beberapa fase, ya, misalnya ada beberapa fase, tapi ketika katalisnya itu memiliki fase yang sama, setidaknya dengan salah satu fase reaktannya, ya maka itu bisa kita katakan sebagai katalis homogen. Ya, seperti ini tadi misalnya propilen itu fasenya liquid, terus kita gunakan katalisnya itu juga fase liquid, maka di sini contoh ini termasuk dalam katalis homogen. Nah, selain itu, contoh lain dari katalis homogen itu misalnya adalah asam, basa, dan organometalik kompleks. Nah, untuk asam dan basa ini mungkin sering kalian dengar juga. Jadi kalau misalnya ada percobaan-percobaan sederhana di lab gitu kan, biasanya sering digunakan katalis asam sulfat atau katalis asam yang lainnya. Itu kan berbentuknya larutan, ya kan? Kemudian di mana reaktannya itu juga larutan. Nah, itu mungkin yang sering kita temui atau
sering dipraktekkan di dalam laboratorium. Yang sering digunakan itu adalah katalis homogen. Nah, kemudian yang kedua ada katalis heterogen. Nah, pada katalis heterogen ini dia melibatkan lebih dari satu fase. Nah, biasanya yang paling umum itu katalisnya berupa padatan, sementara reaktan dan produknya itu dalam fase liquid atau gas. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa antara katalis dengan reaktannya itu fasenya tidak sama, fasenya berbeda ya. Nah, untuk katalis heterogen ini sebetulnya merupakan jenis yang lebih umum karena proses pemisahannya lebih mudah sehingga lebih menguntungkan dari segi ekonomi. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang dari segi keuntungannya dari sisi ekonomi, ini katalis heterogen itu lebih disukai atau lebih umum dipakai karena memang secara proses pemisahan itu jauh lebih mudah dibandingkan kita harus memisahkan katalis cair ya kan di dalam reaktan yang juga cair. Nah, itu kan proses pemisahannya akan lebih sulit tuh. Jadi tidak lebih menguntungkan dibanding katalis heterogen. Gitu. Nah, untuk reaksi katalitik heterogen ini terjadi pada interface antara fluida dengan padatan. Jadi interface di sini itu maksudnya adalah garis batas antara fluida dengan padatan. Karena kan dia tadi ada dua fase ya. Misalnya kita punya reaksi gas dengan padatan atau cairan dengan padatan ya. Jadi antara permukaan cairan dengan permukaan padatan itu kan kayak ada batasannya. Nah, itu kita katakan sebagai interface. Nah, jadi kalau misalnya ada reaksi yang melibatkan lebih dari satu fase, itu biasanya reaksinya terjadi pada interface-nya antar dua fase tersebut gitu ya. Nah, untuk contoh dari katalis heterogen itu misalnya adalah katalis yang bentuknya serbuk padatan maupun pelet, atau bisa juga katalis-katalis lainnya yang bentuknya padatan. Nah, kemudian ini penjelasan tentang reaksi heterogen. Reaksi heterogen itu adalah reaksi di mana reaktannya terdiri dari komponen dengan dua fase atau lebih. Nah, ini misalnya bisa solid gas atau solid liquid, atau bisa juga dua liquid tapi yang tidak saling melarutkan, atau kita sebut sebagai immiscible liquid. Ya. Terus reaksi heterogen itu juga bisa didefinisikan sebagai suatu reaksi di mana satu atau lebih reaktannya mengalami perubahan kimia pada interface-nya. Misalnya pada permukaan katalis padatan, gitu ya. Nah, itulah kenapa kalau misalnya nanti ketika kita punya reaksi dan kita gunakan katalis padatan, maka otomatis nah kalau misalnya reaktannya gas atau liquid ya, maka otomatis kita bisa katakan bahwa itu reaksinya adalah reaksi heterogen. Nah, untuk reaksi heterogen ini sebetulnya tidak selalu melibatkan katalis padat. Ya, di sini ada contohnya, misalnya reaksi antara gas dengan padatan seperti pada reduksi metalik ore. Kemudian ada juga proses heterogen atau reaksi heterogen yang tidak melibatkan fase padatan. Misalnya reaksi alkilasi, sistem cair-cair. Nah, sistem cair-cair ini bisa juga karena dia tidak saling melarutkan ya. Kemudian absorpsi. Kemudian ada juga contohnya untuk reaksi pemisahan CO2 dan H2S dari gas dengan larutan amin. Kemudian untuk contoh reaksi heterogen lainnya itu adalah gas liquid solid. Ini juga termasuk dari reaksi heterogen. Nah, karena reaksi heterogen itu kan melibatkan lebih dari satu fase, maka tentunya nanti dalam prosesnya akan ada proses perpindahan masanya dari satu fase ke fase lainnya. Nah, untuk itu perpindahan massa ini atau transfer massa ini nanti juga harus dipertimbangkan pada persamaan laju reaksinya. Penjelasan yang berikutnya adalah tentang reaksi katalitik. Pada penggunaan katalis homogen, metode untuk
menggunakan kembali katalis itu adalah dengan memisahkannya dari produk, kemudian merecycle katalis ke aliran umpan. Ya, jadi pada intinya biasanya kan katalis itu kan bisa dipakai lebih dari sekali. Nah, kalau misalnya kita gunakan katalis homogen, memang pada dasarnya nanti ketika setelah dipakai, itu nanti kita lakukan pemisahan dulu dari produknya, kemudian bisa di-recycle kembali ke aliran umpan. Nah, tadi sudah saya katakan juga bahwa reaksi katalitik itu terjadi pada interface fluida solid. Sehingga area interfasial yang besar penting untuk mencapai laju reaksi yang signifikan. Jadi, karena reaksi antara fluida solid misalnya, itu terjadi pada interface-nya, maka luas area atau luas permukaan kontaknya itu harus cukup besar supaya kita bisa mencapai laju reaksi yang signifikan, laju reaksi yang tinggi seperti yang kita harapkan. Nah, pada beberapa katalis, untuk area interfasial yang besar ini diperoleh dari struktur berpori. Jadi, seringkali katalis itu ada yang strukturnya berpori. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk memperluas luas permukaan kontaknya ya antara fluida dengan solid gitu. Nah, misalnya kalau ada padatan yang mengandung banyak pori, nah permukaan pori ini akan menyediakan area yang cukup luas untuk mencapai laju reaksi yang tinggi. Kemudian di sini saya akan sedikit berikan paparan tentang sifat katalis. Ya. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ada beberapa jenis katalis yang memiliki pori. Di mana tadi kan adanya pori tersebut itu akan memperbesar luas area interfasialnya, ya kan? Nah, itu disebut sebagai porus katalis atau katalis berpori. Contoh dari katalis berpori ini adalah raninikel pada hidrogenasi vegetable oil dan animal oil. Ada juga katalis platinum on alumina yang digunakan pada proses reforming petroleum nafta. Nah, untuk katalis berpori ini, seringkali porinya itu berukuran sangat kecil, sehingga bisa dilewati molekul yang kecil, tetapi mencegah molekul besar untuk masuk. Nah, material jenis ini kita sebut sebagai molecular sieve. Tapi meskipun demikian, tidak semua katalis itu membutuhkan extended surface atau luas permukaan tambahan yang disediakan oleh struktur berpori. Pada kenyataannya ada juga beberapa jenis katalis yang bentuknya itu tidak berpori karena mereka sudah cukup aktif sehingga tidak membutuhkan struktur berpori. Kemudian, katalis itu terdiri dari partikel-partikel kecil dari bahan aktif yang terdispersi di atas zat yang kurang aktif. Itu disebut sebagai support, di mana bahan aktifnya ini biasanya berupa logam murni atau alloy logam. Kemudian berbicara tentang katalis, ketika kita menggunakan katalis itu secara terus-menerus, itu nanti pada akhirnya katalis bisa mengalami yang namanya deaktivasi. Nah, pada intinya deaktivasi katalis itu adalah penurunan aktivitas katalis karena salah satunya misalnya udah digunakan, akhirnya aktivitas katalis itu bisa berkurang lama-kelamaan. Di sini ada beberapa penyebab yang bisa membuat katalis itu mengalami deaktivasi. Misalnya karena ada fenomena aging atau karena adanya endapan bahan asing pada permukaan aktif katalis atau disebut juga dengan poisoning atau falling katalis. Ya, jadi permukaan aktif katalisnya itu tertutupi oleh bahan-bahan asing sehingga active site-nya itu nggak bisa digunakan untuk bereaksi gitu misalnya. Nah, itu kita katakan juga sebagai penyebab dari deaktivasi katalis. Nah, untuk deaktivasi katalis ini nanti insya Allah akan ada babnya tersendiri yang menjelaskan secara lebih lengkap. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang reaksi fase gas dengan katalis padat. Tadi kan kita sudah banyak berbicara tentang reaksi heterogen kan. Reaksi heterogen salah satu contohnya itu adalah reaksi gas padat. Nah, di sini saya ambil contoh nih.
Agar reaksi katalitik dapat terjadi, reaktan ini harus menempel pada permukaan aktif katalis. Ya. Penempelan ini dikenal dengan adsorpsi, di mana adsorpsi ini terdiri dari dua proses, yaitu physical adsorption dan chemisorption. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa suatu reaksi itu tidak dikatalisis pada seluruh permukaannya, tidak dikatalisis pada seluruh permukaan padatannya, tetapi hanya pada active site-nya. Jadi intinya katalis itu memiliki permukaan yang sifatnya lebih aktif. Nah, biasanya reaksi katalitik itu reaksi itu terjadinya pada aktif site-nya aja, jadi tidak pada seluruh permukaan katalisnya tuh enggak gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis reaksi dan contoh-contoh katalis yang umum digunakan. Di sini kalian bisa lihat, misalnya ada reaksi halogenasi atau dehalogenasi. Katalis yang bisa dipakai ada AgCl, PD, CuCl2, dan seterusnya. Yang berikutnya, ini adalah tentang tahapan pada reaksi katalitik. Ya, jadi mudah-mudahan tadi sudah cukup ada bayangan bahwa reaksi katalitik yang kita akan bahas di sini itu kan adalah reaksi yang heterogen. Nah, jadi kalian perlu tahu juga gimana tahapan-tahapannya pada reaksi heterogen, atau dalam hal ini kita berbicara untuk reaksi katalitik. Ya, jadi yang pertama tahapan pada reaksi katalitik itu ada proses difusi dari reaktan. Ya, misalnya ada reaktan A. Ini difusinya dari dalam fluida atau dari badan fluidanya menuju ke permukaan katalis padatnya. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, nih misalnya di sini ada fluida di bagian atas ini, ya. Kemudian dia mendifusi menuju ke permukaan katalisnya di sini, ya. Kemudian yang kedua adalah difusi reaktan dari pori-pori katalis, ya, ke bagian dalam katalis. Ya. Di sini kalian juga bisa lihat di tahap yang kedua ini difusi dari permukaan katalis ke bagian dalam katalis. Ya. Kemudian yang tahap yang ketiga ada adsorpsi reaktan A menuju ke permukaan katalis. Jadi di sini ada juga selain proses difusi, ada juga proses adsorpsi. Ya, jadi reaktan A ini juga menempel ya pada permukaan katalis. Oke. Kemudian yang berikutnya di permukaan katalis ini terjadi reaksi. Misalnya reaksi A menjadi reaksi B. Nah, yang berikutnya setelah terjadi reaksi itu ada proses desorpsi. Jadi yang tadi misalnya tadi kan reaktan A-nya itu kan melekat pada permukaan katalis. Nah, untuk desorpsi ini produknya itu terlepas dari permukaan katalis. Nah, kemudian yang tahapan berikutnya difusi produk dari bagian dalam pelet katalis ya ke pori-pori katalis yang di bagian permukaan. Jadi setelah desorpsi ada difusi lagi ya. Ada difusi lagi dari katalis dari bagian dalam katalis ke permukaan katalis. Kemudian tahap yang terakhir ada transfer massa lagi atau difusi produk ya dari permukaan katalis bagian luar menuju ke fluida. Ya, jadi pada akhirnya kembali lagi ke badan fluidanya. Jadi di sini nanti kalian bisa coba belajar lagi sambil dilihat ilustrasinya pada figur 10.6 ini. Nah, karena tadi kita lihat dalam tahapan reaksi katalitik itu kan ada proses adsorpsi, kemudian ada juga proses desorpsi, ada proses difusi juga, kemudian ada reaksinya itu sendiri. Nah, untuk menentukan laju reaksi overall-nya,
ini nilainya sama dengan laju pada tahap yang paling lambat dalam mekanismenya. Tergantung nanti misalnya mana tahapan yang paling lambat itu. Ini seperti ini contohnya. Jika tahap difusi itu sangat cepat dibanding tahap reaksinya, maka tahap difusi tidak mempengaruhi laju reaksi overall. Atau dengan kata lain, laju reaksi overall dipengaruhi oleh tahapan dari proses reaksinya ini. Gitu. Nah, kalau misalnya tahap reaksinya itu sangat cepat dibanding tahap difusi, maka transfer ini yang akan mempengaruhi laju reaksi. Nah, pada sistem di mana difusi itu mempengaruhi laju reaksi, maka perubahan kondisi aliran yang melalui katalis bisa merubah laju reaksi overall. Nah, untuk pembahasan yang akan kita fokuskan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, ini kita akan fokus pada tahap adsorpsi, reaksi di permukaan, serta desorpsi. Jadi di sini kita akan mengasumsikan bahwa tahap difusinya itu sangat cepat, sehingga laju reaksi overall-nya itu tidak dipengaruhi oleh transfer masanya. Oke, jadi mungkin itu dulu untuk materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama. Mudah-mudahan bisa cukup dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.